apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mama Cimin. Saya seorang ibu rumah tangga beranak satu. Hehe. Ya teman-teman, semoga kabar teman-teman semua sehat selalu ya. Amin. Ya, seperti yang teman-teman lihat, kembali lagi aku melakukan aktivitas aku, rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, seperti biasa ya. Seperti yang kalian lihat, kali ini aku lagi di kamar. Betul teman-teman, aku lagi di kamar ya. Kali ini aku mau membagikan kegiatan aku lagi teman-teman. Aku mau kasih tahu gimana sih caranya supaya kamar kita bersih, kamar kita nyaman gitu ya. Cara agar kamar kita selalu bersih dan nyaman ya teman-teman ya. Nah, tentu teman-teman pasti tahu ya, kamar kita ini adalah salah satu tempat di mana kita paling banyak menghabiskan waktu kita saat di rumah ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu, selain kita menjaga kebersihan rumah, kamar juga perlu rutin dibersihkan demi kenyamanan kita ya. Tidak hanya mengganggu kenyamanan, kamar yang kotor dan berdebu juga berpotensi menimbulkan sejumlah masalah kesehatan ya teman-teman. Nah, debu bisa datang dari manapun, baik dari luar maupun dari ruangan. Apalagi rumahku ini teman-teman dekat jalan, wah mudah banget debunya masuk ya. Nah, jika dibiarkan begitu aja teman-teman, debunya tuh akan menumpuk. Nah, hal tersebut pasti menimbulkan berbagai macam reaksi yang beragam ya teman-teman ya pada tubuh kita. Terutama aku terutama ya teman-teman ya, saat ini aku lagi memiliki bayi ya teman-teman yang masih kecil, yang pasti teman-teman juga tahu bahwa kulit bayi sangat-sangat sensitif sekali ya teman-teman ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, bayi paling mudah terkena ya. Tidak hanya bayi sih sebenarnya teman-teman, kita orang tua juga ya. Nah, bisa menimbulkan alergi, kulit gatal ya teman-temannya, bisa batuk. Nah, bisa batuk pilek ya. Nah, ada juga sesak nafas dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, supaya kita terhindar dari namanya debu dan penyakit-penyakit alergi dan lain-lain tersebut ya, yang lain tadi aku sebutkan, minimal teman-teman kita harus rajin ya, rajin teman-teman ya. Memang sih membersihkan kamar, baik rumah dan lain sebagainya memang susah gampang ya teman-teman ya, lebih kebanyakan malasnya ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman, yuk kita sama-sama meniatkan diri ya. Supaya apa teman-teman? Ya tadi itu, biar kita nggak terhindar dari yang namanya kulit gatal, alergi ya kan, kotor dan lain-lain ya. Nah, yang pertama teman-teman, yang harus kita lakukan adalah rajin membersihkan tempat tidur. Nah, hal pertama dan mendasar yang wajib teman-teman perhatikan adalah membersihkan tempat tidur, khususnya kasur. Salah satu alasan kenapa tempat tidur butuh perhatian khusus, karena memang tempat tidur menjadi tempat yang sangat sering kita tempati ya, baik untuk kita tidur maupun sekedar kita bersantai. Nah teman-teman, supaya kita terhindar dari debu, tentunya akan berdampak buruk ya pada kualitas tidur kita ya kalau kita biarkan kotor ya teman-teman. Nah, karena itu mari teman-teman kita harus selalu perhatikan kasur kita ya. Seperti yang teman-teman lihat dari tadi aku beres-beresin kasur ya teman-teman, aku bongkar-bongkar. Nah, kali ini teman-teman memang udah jadwalnya aku ganti spray teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman cara supaya kasur kita tidak mudah berdebu yang seperti teman-teman lihat ya. Yang pertama itu aku di sini melakukan pergantian spray ya. Di sini adalah aku mau mencuci spray teman-teman.
mencuci sarung bantal, selimut, ya minimal ya 1 minggu sekali ya teman-teman, paling lama ya 2 minggu ya, itu paling lama teman-teman. Soalnya kalau kita biarkan lebih lama lagi, debunya semakin banyak menumpuk ya, begitu teman-teman. Spraynya kalau bisa diganti ya teman-teman ya. Kalau aku nih, kalau teman-teman lihat ini, aku pakai spray warna merah ya. Ini spray sebenarnya spray pengantin waktu awal nikah dulu, karena memang aku minim sedikit spray teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting bersih ya. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua itu kita rajin membersihkan kasur dengan memvakum atau pakai alat lain, ditipas-tepas gitu loh teman-teman, maksud saya ya. Selanjutnya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kamar kalau bisa hindari menyimpan barang-barang terlalu banyak teman-teman. Kalau bisa kamar itu jangan menjadi bahan tempat tumpukan barang-barang ya teman-teman. Semakin banyak barang, maksudnya di sini tuh kita menyimpan barang-barang bekas, barang-barang yang tidak kita gunakan, kalau bisa jangan ditumpuk di kamar semua. Itu bisa menimbulkan tempat banyaknya pertumpukan debu ya. Gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, gunakan kain lap ya. Kalau kita udah bersih-bersih, kain lap yang basah teman-teman. Sehabis kita nyapu kan debu-debunya terbang-terbang tuh ya. Nah pasti dia hinggap. Nah kalau habis itu, kalau bisa pakai kain lap yang basah supaya kita mengangkat lagi kotorannya di kain lap yang basah tersebut ya. Lanjutnya teman-teman, rutin membersihkan kipas angin atau AC ya. Betul sekali teman-teman. Kenapa sih harus rajin membersihkan AC? Ya teman-teman, kalau kita nggak rajin, debu di situ tuh banyak sekali. Nah pas kita gunakan, pasti saat digunakan debu-debunya tersebar lagi, sama aja kan. Udah capek-capek kita bersih-bersih ya, pas kita ngidupin kipas angin malah menebarkan debu lagi. Ya minimal kalau kita malas sebulan sekali kita bersihkan ya kalau untuk kipas. Kalau untuk AC 6 bulan sekali bisa ya, gitu teman-teman. Lanjut teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, aku masih ganti spray ya teman-teman. Ini teman-teman, harap maklum aku agak lama karena aku sambil lihat anak aku teman-teman. Jadi dia itu udah bangun sebenarnya, dia sambil main, kadang dia nangis ya sambil juga ya teman-teman ya. Mau gimana lagi, soalnya kalau nunggu dia tidur terus aku nggak bisa kerja teman-teman, karena dia tuh tidurnya sebentar. Jadi sambil dia bangun sambil gitu ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman semua yang di luar, sama-sama yuk kita teman-teman meluangkan waktu, meniatkan diri. Memang sih sebenarnya susah sekali membagi waktu ya, memang ya pandai-pandai kita ya teman-teman ya. Kalau kita mikirnya sibuk terus ngurus anak gitu alasan kita ya, wah ujung-ujungnya pekerjaan kita nggak bisa kita selesaikan begitu. Sambil ya teman-teman ya, ibu rumah tangga itu memang punya banyak ide, kreativitas ya. Walaupun anak menangis tetap lanjut bersihkan ya, sambil dipanggil-panggil dari jauh. Nggak apa-apa ya teman-teman, kan jaraknya nggak jauh sekali ya. Oke teman-teman, lanjut. Ini aku lagi mau ini penampakan yang di bawah. Sehabis aku habis kasur, aku langsung rapikan lagi yang di lantai ya teman-teman. Sisa-sisa popok anakku. Itu anak aku sebenarnya sambil main, aku kasih mainan teman-teman. Ya sambil ya teman-teman ya, karena memang aku sama anak aku aja di rumah teman-teman. Jadi papanya tuh di tempat kerja gitu ya. Lanjut teman-teman, aku lagi ngeberesin barang-barang supaya terlihat rapi ya. Setiap hari inilah kegiatan aku teman-teman, kamar yang paling aku utamakan ya.
kamar. Setelah itu habis beres kamar itu enak teman-teman, jadi anak aku tidurnya pun enak. Kalau untuk di ruang tengah itu aku bisa malam ya teman-teman ya, bisa pas anak aku tidur. Kalau udah malam tuh enak, anak aku tidurnya udah nyenyak ya, jadi aku bisa melakukan aktivitas aku di luar seperti ruangan lain, dapur ya, ruang tengah maupun di depan dekat teras rumah. Ini aku sambil ayun anak aku teman-teman, jadi dia itu nangis sambil ya teman-teman. Untungnya nangisnya enggak kencang ya teman-teman ya. Harap maklum ya teman-teman, namanya juga ya begitulah ibu rumah tangga ya. Semenjak menjadi ibu rumah tangga teman-teman, cerita-cerita ya teman-teman ya, sampai sharing-sharing, aku bahagia teman-teman. Puji Tuhan teman-teman, setelah menikah itu langsung dikaruniai anak. Puji Tuhan sekali, Tuhan percayakan ya. Happy sekali teman-teman, bersyukur kepada Tuhan ya, sudah memberi kepercayaan sama aku dan suami. Di sini aku betul-betul waktu aku menjaga anak aku ya teman-teman ya, full di rumah teman-teman, udah nggak kerja lagi kayak dulu kayak gadis ya, tapi nggak apa-apa ya, gitulah ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, ini aku lagi bawa anak aku ke ruang tengah teman-teman, soalnya aku mau nyapu. Kalau nggak gitu anak aku kasihan, takut kena debu ya. Itu dia, ya ampun anak aku lucu. Lanjut teman-teman, aku kali ini nyapu ya teman-teman ya, supaya debunya pada hilang, pada minggat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau nyapu kalau bisa sampai ke sela-selanya, ke bawah-bawah ya teman-teman ya. Nah begitu teman-teman. Teman, sekian video aku ya teman-teman, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Bye bye, terima kasih.